Timnas Garuda Muda harus mampu mengalahkan skuad muda Irak jika ingin mulus melaju ke Olimpiade Paris. Namun mengalahkan Irak bukanlah hal yang mudah, mengingat Irak juga pasti menginginkan tiket untuk bisa menuju ke gelaran olahraga terbesar di dunia tersebut. Dan untuk membahasnya pemirsa, kami akan bergabung dengan pengamat sepak bola, ada Kusnaini Bungkus. Selamat pagi. Selamat pagi Bungkus. Selamat pagi Valencia, selamat pagi Febrian. Ya. Bungkus, kalau Anda melihatnya bagaimana saat ini peta kekuatannya nanti persiapan melawan Irak U23 ini, tapi kan Indonesia juga kita akan kehilangan Rizky Ridho untuk pertandingan besok nanti malam. Iya, memang kehilangan Rizky Ridho merupakan kerugian besar ya, karena kita tahu kemampuan dia di lini pertahanan, peran dia sebagai kapten kesebelasan, tentu akan sangat merugikan di pertandingan krusial seperti ini kita kehilangan Rizky Ridho. Tapi kita juga tidak perlu terlalu khawatir karena Sintayong membawa pemain-pemain yang bisa saling menggantikan ya. Tidak ada Rizky Ridho, masih ada Komang Teguh, masih ada Ferrari, masih ada Justin. Dan ini otomatis akan ada perubahan tentunya di lini pertahanan. Kalau dari perspektif teknis, saya sih berharap tidak ada perubahan taktik ya. Artinya dengan tidak adanya Rizky Ridho, Sintayong tidak perlu mengubah formasi misalnya dari 3-4-3 jadi 4-3-3 atau 4-2-3-1 karena tidak adanya Rizky Ridho. Saya berharap Sintayong tetap bertahan dengan formasi 3-4-3 karena ini pertandingan krusial, terlalu riskan kalau mengubah formasi. Ya, yang mungkin lebih baik dilakukan adalah memasukkan pemain lain sebagai pengganti Rizky Ridho. Dan itu kandidatnya adalah Ferrari dan Komang Teguh mendampingi Justin Hubner. Nathan biar tetap bermain di tengah, memperkuat lapangan tengah bersama dengan Ivar Jenner. Dan beruntung kita akan mendapatkan kembali Rafael Strijk ya, pemain yang juga sangat penting di lini depan, sehingga daya dobrak kita menghadapi Irak akan bertambah, karena ketika melawan Uzbekistan kita tahu bahwa salah satu yang agak kurang dalam permainan kita adalah daya dobrak di depan. Kita minim sekali peluang waktu lawan Uzbekistan, hanya ada 4 peluang, itu pun hanya ada 1 yang betul-betul berbahaya. Iya, artinya meskipun Rizky Ridho keluar, tapi juga ada nama pemain lainnya akan masuk ke dalam timnas Indonesia U23 nanti malam. Kita masih akan bahas bagaimana kekuatan Indonesia, terutama ketika nanti Rafael Strijk akan masuk ke dalam skuad Garuda Muda. Namun kita harus sudah terlebih dahulu, pemirsa, tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita masih bergabung dengan pengamat sepak bola Kusnaini atau Bungkus. Bungkus, ini kan meskipun Rizky Ridho keluar, tapi nanti akan ada nama lain masuk, termasuk yang diharapkan oleh masyarakat dan juga supporter Indonesia adalah Rafael Strijk. Nah, mental timnas seperti apa dengan adanya pergantian pemain ini? Iya, memang faktor yang paling penting harus dibenahi oleh pelatih dan jajaran manajemen timnas saat ini adalah mengembalikan atau memulihkan ya kepercayaan diri pemain, memulihkan motivasi pemain, memulihkan mood pemain. Karena ketika kalah di semifinal lawan Uzbekistan, saya pikir itu merupakan pukulan yang cukup telak bagi pemain ya. Karena ekspektasi masyarakat begitu tinggi, keyakinan tim juga cukup tinggi. Tapi di lapangan mereka dihadapkan dengan fakta bahwa Uzbekistan lebih kuat. Ini tentu secara psikologis akan memukul pemain ya. Jadi penting bagi pelatih dan manajemen tim memulihkan dulu. Dan saya pikir waktu istirahat yang 2 hari ini cukup bagi para pemain untuk bisa lepas lagi dari keterkejutan itu. Dan mereka sekarang sudah bisa lebih siap lagi menghadapi pertandingan lawan Irak. Apalagi saya pikir masyarakat juga memberikan support terhadap tim ini. Para pemain juga saya pikir secara pribadi masing-masing sudah mengetahui bagaimana kekuatan Irak ya. Mereka sudah membandingkan bagaimana permainan Irak ketika dikalahkan oleh Jepang dengan permainan Uzbekistan, dengan permainan Korea Selatan, dengan permainan Jordania. Dan dari situ saya pikir mereka akan mendapatkan kepercayaan diri untuk kembali optimis menghadapi pertandingan kali ini. Baik, Bungkus, kalau kita lihat juga pemetaan untuk musuh nanti di laga nanti malam, bagaimana kalau Anda melihat pemetaan kekuatan timnas U23 Irak saat ini? Iya, Irak nih kalau kita bandingkan secara teknis ya itu tidak sekuat Uzbekistan. Jadi kalau kita lihat jumlah kebobolannya aja itu 7 gol kebobolan mereka, sama seperti Indonesia. Artinya ini bukan tim yang luar biasa. Uzbekistan itu sampai pertandingan terakhir mereka belum kebobolan.
Bahkan tim kuat seperti Indonesia yang bisa mengalahkan Korea Selatan, bisa mengalahkan Australia, tidak bisa juga membobol gawang Uzbekistan. Karena memang mereka bermain sangat seimbang, pertahanan dan serangan itu sama kuatnya, transisinya sangat rapi. Tapi kalau Irak, mereka tidak istimewa. Bahkan dalam 5 pertandingan terakhir ini, mereka juga sempat 2 kali kalah. Kalah dari Jepang, kalah dari Thailand, dan menang susah lawan Vietnam. Jadi secara permainan Irak ini tidak terlalu menakutkan. Mereka juga saya pikir agak lemah dalam menghadapi permainan kombinasi 1-2 dari lawan. Jadi kalau kita amati pertandingan ketika melawan Jepang, itu ada 2 kelemahan Irak yang berhasil dieksploitasi oleh Jepang. Kelemahan pertama ketika mereka kebobolan oleh gol pertama Jepang yang dibuat oleh Hosoya. Jepang hanya menggunakan 1 striker di depan dan mereka menggunakan direct ball di mana ada 4 pemain belakang Irak. Tapi 4 pemain belakang Irak tidak mampu menghentikan Hosoya bikin gol. Nah itu saya pikir menggambarkan bahwa koordinasi pertahanan Irak ini tidak terlalu rapih, beda dengan Uzbekistan. Yang kedua, gol Jepang ketika menghadapi Irak dibangun melalui kombinasi wall pass 1-2 yang berulang-ulang dilakukan oleh Jepang di area sekitar kotak penalti maupun di dalam kotak penalti. Kombinasi wall pass 1-2 itu sangat efektif membongkar pertahanan Irak. Dan Jepang melakukannya berkali-kali dan sukses. Salah satunya jadi gol. Jadi Indonesia ini kan punya pemain-pemain yang kemampuan wall pass-nya 1-2-nya sangat bagus. Ada Witan, ada Marcelino, ada Rafael yang seringkali main kombinasi 1-2 di lapangan tengah dan terutama di area sekitar pertahanan lawan dan beberapa kali menjadi gol. Ingat bagaimana golnya Marcelino ke gawang Jordania, itu kan gol hasil wall pass. Golnya Witan juga itu hasil kombinasi wall pass yang diakhiri dengan finishing yang baik. Nah kalau kita bisa melakukan itu, bermain dengan cara itu, memainkan sentuhan 1-2 di area sepertiga pertahanan lawan, rapih dan finishingnya bagus, mestinya kita bisa mengalahkan Irak. Mestinya bisa ya, Bungkus. Kalau tadi Anda cerita sedikit soal Jepang, saya jadi ingat dengan Ali Jasim yang menjadi pemain kunci di mana pada saat laga melawan Jepang, Irak ini, dia berhasil mengunci pemain Jepang di sana. Nah, kira-kira menurut Anda bagaimana timnas Indonesia bisa mengunci pemain tersebut, si Ali Jasim ini nanti, Bungkus? Iya, maksudnya Ali Jasim yang dikunci oleh lini pertahanan Iya, Jepang betul. ya. Karena Ali Jasim ini kan pemain yang paling berbahaya dari Irak ya. Sejauh ini sudah mencetak 3 gol, tapi ketika lawan Jepang dia tidak bisa berbuat banyak. Itu tadi karena pertahanan Jepang berhasil melakukan pertahanan kolektif yang baik. Ali Jasim ini kualitas individunya bagus ya, tapi secara permainan tim tidak bisa bermain optimal waktu lawan Jepang sehingga kemampuan Ali Jasim tidak bisa keluar. Karena tidak mungkin juga hanya menggunakan kemampuan individu untuk mengatasi pertahanan Jepang yang rapi. Nah, kita juga punya pemain-pemain belakang yang kuat secara individu, Justin, Komang, Ferrari. Sehingga kalau Ali Jasim tidak bisa disupport oleh permainan kolektif timnya, Ali Jasim juga mungkin tidak akan terlalu berbahaya. Tapi tetap saya pikir pemain-pemain Indonesia harus waspada. Karena kadang-kadang persoalan kita adalah kadang-kadang kita bikin kesalahan di lini pertahanan dan itu menguntungkan lawan. Kalau kita lihat bagaimana proses gol-gol yang terjadi di gawang Indonesia, itu kan banyak yang salah satunya dikontribusikan oleh kesalahan kita sendiri. Nah mudah-mudahan lawan Irak kita tidak ada kesalahan-kesalahan seperti itu, karena ini pertandingan yang krusial, kadang-kadang penentunya adalah kesalahan. Siapa yang bikin salah, terutama di area sepertiga pertahanan sendiri, itu kadang-kadang dihukum oleh lawan. Nah mudah-mudahan kita tidak melakukan itu, tidak terjadi kesalahan di lini pertahanan kita. Pada saat bersamaan, lini tengah kita bisa menguasai lapangan tengah, mensuplai bola-bola matang ke depan, sehingga akhirnya kita punya peluang untuk menang dan mencetak gol. Baik. Bungkus, kalau kita lihat ya, ini kan tadi sudah ada pemetaannya bagaimana sejauh ini kekuatan dan juga kelemahan juga ada beberapa. Media Irak juga sama, memetakan apa saja kelemahan-kelemahan dari timnas Irak. Kalau menurut Anda, kelemahan timnas Indonesia ini bagaimana mengatasinya supaya nanti tidak menjadi penyebab kebobolan lagi? Iya, kalau kelemahan di lini pertahanan, kuncinya adalah koordinasi ya. Karena bertahan itu bukan urusan orang per orang, tapi bagaimana urusan bersama. Kolektivitas kalau bertahan itu. Karena cara main Indonesia ini kan tidak menerapkan strategi man-to-man marking ya, tapi kolektif marking, zonal marking. Karena itu koordinasi di antara pemain-pemain yang ada di belakang dalam formasi 3 back tengah itu harus rapih. Harus jelas siapa komandannya, apakah Justin, apakah Ferrari, apakah Komang. 2 center back yang lain harus mengikuti arahan dari center back utama ini. Kemudian koordinasi antara lini belakang dengan lini tengah. 3 pemain yang di belakang harus bisa koordinasi rapi dengan gelandang-gelandang di tengah, karena tidak mungkin hanya 3 ini yang bertahan,
Empat yang ada di tengah itu juga harus membantu pertahanan dengan baik. Entah itu Ivar, entah itu Nathan terutama, maupun Arhan di kiri, atau Fajar di kanan, atau mungkin pemain lain yang main di sana, itu harus koordinasi ya, karena tanpa koordinasi akan membuat pertahanan harus berhadapan dengan pemain-pemain cepat dari Irak. Nah, dalam konteks ini saya pikir kita sebetulnya sudah punya permainan kolektif yang bagus. Kalau kita lihat bagaimana kita memainkan permainan yang sangat baik ketika melawan Jordania, tim ini sebetulnya sudah memiliki modal yang bagus ya untuk menghadapi pertandingan lawan Irak. Cara main Uzbekistan itu beda dengan Irak. Uzbekistan itu memang lebih Eropa Timur ya, sangat disiplin, sangat rapi, koordinasinya berjalan baik. Tapi kalau Irak tidak seperti itu. Irak mainnya lebih mirip Jordania. Ya, karena kultur sepak bolanya kan sama-sama di Asia Barat ya. Dan itu menurut saya lebih memungkinkan Indonesia lepas mainnya. Lebih memungkinkan Indonesia bisa memainkan sepak bola Indonesia seperti yang kita lihat di laga sebelumnya lawan Jordania. Nah, kuncinya satu, supaya bisa main lepas, supaya bisa main seperti sebelumnya, beban moralnya itu, beban mentalnya itu harus lepas. Sudah harus bisa melupakan kekalahan lawan Uzbekistan dan fokus ke laga ini. Fokus ke laga ini ya, Bungkus, yang menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia dan semoga saja ini juga tidak terlalu berlarut-larut di tengah timnas. Ini adalah VAR yang ditugaskan adalah orang yang sama yang berasal dari Thailand. Nah, menurut Anda apakah ini akan menjadi pengaruh juga untuk kita bisa mendulang kemenangan nanti malam? Ya, ini termasuk dari bagian yang saya bilang beban mental tadi. Kita nggak usah mikir siapa wasitnya lah. Dalam sebuah kompetisi yang menentukan siapa petugas perangkat pertandingan itu bukan kita, tapi yang namanya penyelenggara, dalam hal ini AFC. Jadi siapapun yang ditugaskan itu kewenangannya ada di AFC. Kita tidak perlu memikirkan kenapa wasitnya Thailand lagi, kenapa wasit VAR-nya juga Thailand, dan sebagainya gitu ya. Karena bagaimanapun sebagai asisten wasit VAR, saya pikir wasit dari Thailand ini tidak punya hak untuk memutuskan. Keputusan tentang apa yang terjadi di lapangan itu akhirnya ada di wasit. Dia hanya bisa memberi masukan kepada wasit. Itu pikiran positif kita harus seperti itu. Meskipun memang dalam beberapa pertandingan sebelumnya ada peristiwa yang di mata kita merugikan. Tapi saya pikir ini persoalan mental aja bagi pemain. Pemain tidak boleh berpikir seperti itu, tapi fokus ke pertandingan. Urusan wasit siapa yang ditugaskan, asisten wasit VAR siapa yang ditugaskan, itu harus ada di luar kepala pemain. Pemain pikirannya hanya apa yang ada di lapangan, dan itu yang paling penting. Kita aja yang ribut soal VAR nggak apa-apa, tapi pemain nggak boleh ribut soal VAR. Fokus ke pertandingan. Baik, jadi kalau kita dari tadi ya kesimpulannya adalah ini prediksinya baik, mungkin tidak seperti yang kemarin dan ini adalah pola yang berbeda nanti ya. Bungkus ya, nanti malam kita nonton, kita lihat berapa hasil yang bisa ditorehkan oleh timnas U23 kita nanti malam. Terima kasih Bungkus Naini, pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Kita berharap yang terbaik ya, Valen, untuk timnas Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.